ini Bang, boleh diceritain nggak Bang? Akhirnya bisa terbentuk album Loveless ini yang katanya album ini nggak sampai setahun ya Bang, kalau nggak salah. Ya, alhamdulillah album ini dibikin dengan gercep ya, karena memang beberapa lagunya ada yang udah jadi, tapi ada yang memang benar-benar kita kejarin di bulan November. Karena ini momentum banget, aku di bulan ini tahun lahirku, bulan lahirku, dan tiba-tiba aku dikasih anugerah sama Allah, putri yang luar biasa yang tadi baru aja diumumin namanya, yang di album ini juga aku sebenarnya udah tulis, pun banyak yang orang gak ngeh kalau namanya adalah Azura Humaira Nurhanta. Dan ini menjadi menjadi momen banget di hidupku, karena biasanya semua perjalanan dalam hidupku itu aku tulis, entah itu sebagai lirik, sebagai karya, ataupun sebagai film gitu ya. Jadi aku pengen apapun yang terjadi dalam hidupku itu ada cerita sendiri. Jadinya itulah kenapa Loveless ini pengen banget harus hadir di bulan November. Oke Bang. Dan menurut Abang di album Loveless ini inspirasinya dari mana Bang? Karena yang kita tahu semua kan kayak Abang tuh di tahun ini tuh benar-benar pengen banget dirilis album Loveless ini. Inspirasi dari Loveless ini terutama pasti ya syukur saya kepada Allah, terus rasa terima kasih saya kepada Allah gitu ya, karena di lagu ini juga aku banyak, nama judulnya Blessing, itu aku ngerasa banyak banget berkah yang Tuhan kasih selama hidupku ya, sampai mungkin nanti tanggal 20 nanti aku umur ke 29 tahun. Dan untuk di umur aku sekarang, aku ngerasa apa yang aku kerjain dari umur 13 tahun sampai 29 tahun penuh berkah dan penuh dengan air mata, perjuangan, dan juga dengan izin Allah gitu ya. Makanya judulnya itu November Blessing gitu. Jadi menurutku inspirasi pertama. Yang kedua dari keluargaku, karena aku punya keluarga yang luar biasa, aku punya istri yang luar biasa, aku punya istri yang yang selalu support apapun itu dan jadi pelengkap dalam hidupku, yang ibu dari anak-anakku, lahirlah Amina, sekarang lahir juga Azura, Masya Allah. Terus aku punya orang tua yang aku libatin di sini juga, karena aku pengen adanya kasih sayang di antara keluarga ini, love and care, persatuan keluarga. Menurutku ini akan menjadi kunci banget. Terutama mungkin kita nggak bisa nyatuin semua keluarga, tapi paling nggak keluarga yang sekarang yang inti, kakek neneknya, bapak ibunya aku, semuanya kita bisa ada dalam satu karya. Dan apalagi kan suka rame itu ya di sosmed, di infotainment, kadang-kadang ya kalau aku bisa collabnya sama ibu yang ini, kok kenapa sih Atta beda-bedain sayangnya sama ibu yang ini? Nanti kalau misalnya sama bapak yang ini, kok bapak yang lain nggak pernah diajar kayak gini ya? Ini jadi selalu banget itu di media itu malah menjadi polemik sendiri kalau kayak milih-milih atau apa. Tapi di lagu ini, di album ini aku pengen buktiin kalau insya Allah keluarga kami saling menguatkan, kami saling ada satu sama lain, dan semua kakek neneknya ngumpul. Dan tadi kita lihat di klip itu, saya selalu pengen nanti ketika misalnya keluarga kami lagi ada masalah, misalnya kita lihat bareng-bareng, kita bisa kok semuanya sama-sama saling karena aku ngerasa aku punya 3 bapak luar biasa, 3 ibu luar biasa. Jadi Masya Allah banget. Semoga ini akan menjadi pemersatu dan berkah buat semua. Baik Bang, boleh diceritain nggak Bang, kayak di album ini tuh totalnya ada berapa lagu, dan mungkin ada beberapa lagu yang Abang bikin ada khusus niatnya mungkin untuk anak atau untuk istri atau untuk suami? Ya, di album ini ada 9 lagu, hampir semuanya aku ikut bikin lagunya, 9-9-nya, karena aku emang pengen ini cerita hidupku, jadi aku lebih mengerti jantung hatinya. Tapi ada beberapa lagu aku bikinnya misalnya berdua gitu ya, kayak kemarin kayak yang Blessing ini, aku misalnya udah bikin verse, chorus, pre-chorus, nanti pas keduanya aku minta dibikinin lagi, karena waktu itu kita ngejar-ngejarin waktu juga, gak sempat sampai masuk rumah sakit juga kemarin pas kerjainnya. Dan
ada lagi cuman kayak lagu yang Heina yang memang aku tulis buat anakku. Mungkin one day aku lagi udah tua, udah keriput kulitku, udah kan yang pasti anakku masih lebih muda. Suatu hari aku akan dipanggil Tuhan duluan, mungkin entah aku di umur 60, 70, 80, entah berapa. Aku pengen selalu pesan-pesan yang aku tulis itu doa-doanya buat anakku tertulis di lagu Heina. Jadi semua lagu di sini penuh dengan doa dan hal yang meaningful dari waktu. Dan juga nih Bang, kan dengan rilisnya lagu Abang ini kemarin sebelumnya ada rilis di YouTube dulu ya. Itu di TikTok, di media-media lain semua udah pakai nih. Dan kebetulan yang dipakai paling sering tuh ada dua, Heina sama Blessing. Nah, Abang lihatnya nih gimana nih? Orang-orang yang tiba-tiba udah rame duluan nih sebelum dirilis albumnya. Menurut Abang gimana? Alhamdulillah kalau itu aku terima kasih sama masyarakat Indonesia yang sudah support, yang sudah senang sama karya-karya kita gitu ya. Walaupun mungkin basicnya aku kan bukan penyanyi kayak Ibu Kade, Pak Anang gitu ya. Tapi aku dari dulu emang suka bikin, gak mau berhenti di satu tempat belajar hal yang baru gitu ya. Apalagi musiknya aku suka. Biasanya aku gak pede juga sebenarnya ngeluarin kayak gini, tapi karena aku udah senang bikinin lagu buat istriku, cobalah bikin ini. Siapa tahu next time kan istriku ulang tahun bulan Juli, siapa tahu bisa bikin juga album buat istriku sendiri gitu. Jadi istriku ya. Jadi makasih teman-teman di TikTok, Instagram, di YouTube yang terus ramein dan senang sama karya kami. Relate ya Bang ya berarti ya di masyarakat. Baik. Boleh diceritain nggak Bang konsep musik Blessing ini kan lagu yang paling membuat dor gitu. Maksudnya dengan ada Diva Mimi, ada Pipi, ada Bunda Ashanti, ini collab bareng. Menurut Abang ini konsep video klipnya Blessing ini gimana? Boleh diceritain nggak? Konsepnya sebenarnya simple, hitam dan putih. Kita pernah bikinnya vintage karena biar lebih tadi kayak pengennya tuh kayak elegan gitu. Dan yang kita lihat sih tadi itu yang mahal itu bukan apanya ya, tapi gimana semuanya ada di dalam situ. Dan karena waktu kemarin lahiran Amina ya, itu kan nggak bisa semuanya ngumpul. Aku banyak momen-momen hidupku yang nggak bisa semuanya ngumpul karena kita ada pandemi lah, ada COVID dan lain-lain. Nah di momen ini seperti ini bisa menjadi nyata gitu ya, serasa buat aku, buat Aurel, buat Amina, buat Azura, semoga ini jadi selalu menjadi momen yang akan terus kami kenang. Jadi insya Allah video klip ini suatu tanda buat keluarga senang. Nah untuk di lagu Blessing sendiri Bang, untuk di lagu Blessing ini kan lagu yang Abang tulis pure dari semua liriknya Abang sendiri kan ya. Ini ada nggak lirik yang paling berkesan buat Abang di lagu Blessing? Oke, lirik hampir semua memang aku, cuman ada satu verse yang aku dibantu oleh Faisal. Jadi kan waktu itu aku udah gak sempet banget harus ngelarin 1 bulan, itu masih ada kurang 6 lagu lagi, bener-bener dikejarin. Jadi ada, cuman tetap semua whole konsepnya dari aku. Dan tapi yang aku tulis sih kayak misalnya ya aku bilang kayak lirik rapku itu kan thank you for all blessing to me gitu ya. Terima kasih semua berkah yang udah kasih kepada aku. Terima kasih, gak pernah percaya apa yang sudah terjadi dalam hidupku. Itu sih artinya dari chorusnya, pre-chorusnya itu tentang berkah buat hidup kami. Dan di verse itu aku punya sayap bidadari, artinya kan sekarang lengkap gitu ya. Yang tadinya sayapnya baru istri sama anak, sekarang anaknya ada di kanan kiri gitu ya. Jadi itu artinya adalah punya bidadari yang aku dikelilingi oleh 3 perempuan yang luar biasa, dan tambahan 3 ibu yang luar biasa gitu ya. Jadi di keluarga kecilku 3 perempuan dan punya 3 ibu. Jadi menurutku ini menjadi momen aku dikelilingi banyak perempuan gitu ya. Walaupun aku belum dikasih anak laki-laki,
Tapi dua anak perempuan ini menurutku akan menjadikan aku pria yang lebih dewasa, lebih terlatih. Karena aku sampai kapanpun, aku sama diri aku aja sudah berjanji kayak lagu di Heina, mau sampai aku keriput, sampai rambutku putih. Dua anak cewek ini tanggung jawabku sampai dia besar, sampai dia nanti suatu hari di apa ya istilahnya yang di momen nanti dia akan diambil sama suaminya. Jadi sampai kapanpun aku akan selalu untuk ada buat kedua putri itu istilahnya. Baik bang, di album Love Blaze ini tuh abang banyak banget mutusin buat collab sama orang. Dan salah satunya ada rapper dari negeri seberang, dari Malaysia, yaitu ada Joe. Aku yang mertuaku ada Bapak Roma Irama, dan selanjutnya ya duo rapper yang top Malaysia yang sebelumnya mungkin alhamdulillah kita pernah collab di lagu Alhamdulillah namanya, itu sama si Nurhaliza divanya Malaysia. Ini ada top rapper, mereka kalau nggak salah udah terkenal tuh di Asia Tenggara sampai Indonesia ya. Ada Joe Frizo dan MK Keklik gitu ya. Kalau di Malaysia itu mereka lagu-lagunya juga view-nya sampai puluhan juta bahkan ratusan juta view. Mereka masuk dan itu lagunya judulnya Asiap ya. Jadi lagu Asiap, Asiap itu yang dulunya cuma jargon kalau bikin konten terus dia jadi lagu juga, dan itu sama penyanyi-penyanyi luar yang ngomong Asiap juga gitu ya. Jadi ini akan seru banget karena aku nggak pernah sangka itu udah kayak jadi bahasa teman-teman gitu kalau ketemu Asiap gitu ya. Anakku aja sampai si Aminah tuh ya ngomong Asiap katanya. Jadi kenapa sampai anak saya juga gitu ya. Jadi ada satu lagu judulnya Asiap dan kolaborasinya sama penyanyi rapper luar negeri, dan itu lagunya buat haters gitu ya. Jadi buat haters, buat orang yang mengkucilkan kita, yang jatuhin kita gitu ya. Selanjutnya collab sama dua adikku ya di lagu yang berbeda. Satu lagu Konoha Wakanda ya, tentang lagu komedi, ada Taufik Halilintar ya, yang nggak tahu jodohnya kapan ya. Belum tahu saya juga sama siapa. Dan dia ada di lagu ini juga bersama salah satu rapper Indonesia yang subscribernya juga banyak, namanya Jadi Taufik. Dan lagu selanjutnya itu Aku Juga Manusia, itu mestinya sama Aurel, cuman pas kita mau rekaman itu seminggu sebelum lahiran tuh Aurel udah gak kuat perutnya. Jadi banyak yang tadinya lagu sama Aurel diganti sama kolektif lain, dan adik saya masuk Sahwa Halilintar yang bikin lagu Zizaga, dan dia mungkin suka bikin lagu juga tapi jarang punya lagu yang sepanjang itu. Dan saya lihat Sahwa Halilintar di lagu itu juga sampai istri saya aja pas denger, wah suara Sahwa itu keren banget gitu ya. Dia mencipta lagu Zizaga yang size keluarga itu view-nya sampai 183 juta gitu ya. Jadi saya senang mereka ini yang punya niat di musik, yang berkarya di musik ikut di sini. Dan saya pikir ada segala cabangnya gitu ya. Ada ibu, ada istri, ada teman-teman, ada adik juga gitu ya. Dan ini itulah kolepannya ya di lagu ini. Dan dua lagu terakhir mungkin itu gak ada kolepannya karena mungkin gak sempat juga. Aku ada judulnya My Idol tentang idola saya, tentang Nabi Muhammad, sama Heina. Nah Heina ini yang cukup ramai kemarin, dan itu kayaknya gak usah collab karena itu pesan hatiku buat Azura dan Ahmad. Mungkin ada tinggalan satu lagi bang yang bikin dan reviewsnya di YouTube juga yang sudah rilis tuh agak lumayan naik. Itu ada Sexy Heart bang. Nah itu Sexy Heart itu apa? Kenapa bisa judulnya Sexy Heart? Jadi orang penasaran banget apa nih? Ada dua yang disebut Sexy Heart sama Merah Putih ya. Merah Putih betul. Merah Putih berkibarlah itu sama dia dan Eno. Ketemu seorang anak dari timur punya bakat luar biasa dalam mengoperasikan musik, bisa bikin musik juga. Dia juga membantu saya bikinin beberapa musik-musiknya karena saya kan tidak terlalu menguasai musik. Eno Smaper dia juga ada di lagu Merah Putih berkibarlah. Dan dia itu anaknya Betaria Sonata ya. Itu legend juga, dia ada di lagu Merah Putih berkibarlah, lagu juga bikin saya merinding untuk tanah air kita. Yang selanjutnya Sexy Heart itu tentang kondisi sekarang ya, kita lagi isu Palestina di Gaza,
yang kita sekarang ini lagi berduka, itu lagu untuk teman-teman kita di sana. Gimana caranya kita berpegangan tangan, saling support walaupun dari jauh, apa yang kita bisa. Walaupun kelihatannya kita nggak mungkin bantu satu negara gitu ya, tapi paling nggak dari setiap orang punya, entah itu dia mendoakan, share di sosial medianya, entah itu dia bikin donasi atau ngirim bantuan dengan apapun caranya gitu. Jadi seksi hati itu dibikin, seksi hati artinya hati baik gitu ya, hati yang baik. Jadi bahasa Inggrisnya dari bikin seksi hati. Jadi itu 2 lagu terakhir yang tadi belum saya sebutin, dan itu kolaborasinya sama penyanyi Malaysia juga ya, Zainakal. Baik, terima kasih Bapak Tan. Mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Mungkin dari teman-teman media ada yang mau menanyakan? Boleh disebutkan namanya siapa dari media mana ya? Ya, selamat malam Bang Atta. Saya Hana dari Grid ID. Mau tanya, itu kan tadi di musical boomnya itu ada 3 pasang nenek kakeknya anak-anak ya? Ya, betul. Nah, itu cara nyatuin mereka tuh susah nggak sih? Apalagi Om Raul kita tahu jarang tersorot media gitu. Oh iya. Thank you ya. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa banget ya, langsung nanya Om Raul gitu ya. Ya, menurutku Abu Raul ini sebenarnya hatinya baik gitu ya, cuma memang beliau kan kerjanya di Timor Leste gitu ya, jadi di Arbor Bali, dan dengan dia tiba-tiba mau ada di situ aja itu menurutku keren banget. Karena kalau menurutku kalau Abu Raul yang ada di situ tuh ada yang kurang nanti gitu ya. Jadi dengan adanya Abu Raul itu menurutku luar biasa, yang akan menjadi yang selalu kita ingat. Karena walau bagaimanapun Abu itu suaminya Yuni Kade, kakeknya Amina juga, dan Amina juga sering nyebut namanya Abu gitu ya. Dan senang Abu bisa ada di situ, walaupun ngumpulin semua itu susah. Kalau katanya susah apa gampang? Susah banget kalau menurutku, karena harus nyatuin jadwalnya 3 pasang langsung dengan 6 profesi berbeda gitu ya, yang punya kesibukannya, punya panggungan masing-masing, punya kerjaan masing-masing. Tapi alhamdulillah kita dapat ketemu 1 hari yang semuanya bisa ada di situ, dan menurutku itu satu hal yang gak gampang, tapi alhamdulillah terjadi di lagunya sih. Baik, mungkin selanjutnya boleh. Makanya paling susah ngumpulin nyesuaiin jadwalnya Om atau siapa gitu penasaran. Terus yang kedua, boleh tanya ada momen nangis nggak sih pada saat mereka konsernya dari anak sendiri? Ya, kalau ditanya paling susah, tadi semuanya susah. Gak ada yang gampang karena semuanya kan punya kerja gitu ya. Dulu orang tua aku semua masih produktif dan keren-keren gitu. Kalau ditanya tadi nangis, aku waktu ngefotoin aja pas lagi syuting tuh mataku udah gak kuat gitu ya. Ya Allah, ini dream come true banget buat aku gitu ya. Walaupun bagaimanapun, mau kita kayak gimana pun, tetap orang tua itu akan selalu ada, punya sisi sendiri gitu. Jadi kalau orang tua itu ada di samping kita di saat momen-momen kita, itu akan mungkin apa ya, nggak bisa dibayangin kalau merindingnya mata itu kayaknya nggak kuat gitu ya. Waktu aku ngomong, ya Allah, itu bisa terjadi. Makanya aku pernah tulis, ini mimpi yang jadi nyata banget gitu dari aku nikah. Walaupun bagaimanapun saat pandemi itu